di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Dan saya ini usum, wong Quran kok ditafsiri menurut mata amit. Ya jelas ya. Mulane kula nu bingung, zaman akhir bingung. Wong kajian tafsir ora ana kitab itu sepiye? Wong sing mondok puluhan tahun ora mesti alim, ora tau mondok terus mengkaji tafsir piye? Kowe khusnudzon kok haram, khusnudzon gak meyakinkan, bingung kan. Kowe milih dia khusnudzon apa khusnudzon? Khusnudzon haram. Suki terus jadi ulama ngono kan yo kita iki terus kok dijuntrunge ngono. Alim aja enggak, apalagi ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Yang saya heran itu ustadz-ustadz dari kubu kadrun seperti A'agim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan yang lain-lainnya tidak ada yang memberi komentar, kritikan, teguran, nasihat kepada Sugiknur. Ini aneh bro. Tapi kalau ada Kiai NU yang salah ucap, digoreng, direndang, ditumis, dibebek, dibubuk, dibakar, rame sudah. Bagaimana mungkin bro binatang disebut ulama? Bagaimana mungkin ular, gunung, kambing, kerbau disebut ulama? Arti ulama itu kan orang yang berilmu, bukan binatang yang berilmu. Kalau arti ulama orang, ya orang, berarti udah. Kok sampai bisa-bisanya ulama disebut binatang yang berilmu? Karena katanya sifat ulama itu yang penting punya rasa takut kepada Allah. Sejak kapan binatang takut kepada Allah? Yang dipikir oleh binatang hanyalah hidup untuk makan, makan untuk hidup. Yang diketahui oleh kambing, kebo, ular, banteng, macan, singa, hanya hidup untuk makan, makan untuk hidup. Tidak ada mereka berkata saya hidup lillahi ta'ala, nggak ada. Hidup untuk mencari ridho Allah, nggak ada bro. Wah, kalau misalkan ada kebo, kambing, ular, jerapah, semuanya hidup untuk beribadah, itu yang namanya terawehan. Bubar bro, bubar.
banyak gajah yang masuk masjid, banyak macan yang masuk masjid, banyak anakonda yang masuk masjid. Buat apa? Buat ikut terawehan. Bubar, bubar. Ketika kita ikut pengajian nih bro, mustami sudah banyak, tahu-tahu kiainya jerapah. Aduh, gak kebayang, kacau sudah. Atau tahu-tahu kiainya itu macan, kabur semua. Ini kita ini mau pengajian atau mau nonton kebun binatang? Mau ceramah, mau nonton kebun binatang, kan jadi repot bro. Kalau misalkan binatang disebut ulama, dari dulu saya tertawa bro. Pengertian ulama saja definisinya itu orang yang berilmu. Kok sampai gitu bisa menafsirkan bahwa ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Aduh. Inilah kalau misalkan tukang jualan softtek jadi ustadz ya kayak gini. Otaknya itu sangean bro. Maksudnya ilmunya sange gitu. Merasa banyak pendukung, banyak pengikut, terlalu over, ya akhirnya yang muncul bukan ilmu yang bermanfaat, malah ilmu yang menyesatkan. Bukan lagi menyesatkan bro, ini bikin malu agama Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu pilihan Allah bro. Nih Sugikno dengerin ya, biar kapan-kapan kalau ente dakwah itu waras, tidak goblok. Tidak tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Siapa hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hamba-hamba Allah itu ya manusia, bisa jin, bisa manusia. Jadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah dan diberikan warisan berupa Al-Quran, dititipkan Al-Quran, maka Al-Quran ini harus dijaga dengan hatinya, harus dijaga dengan pemikirannya, harus dijaga dengan lisannya, harus dijaga dengan perbuatannya. Yang namanya warisan itu harus dijaga, bukan dijual. Namanya juga warisan, titipan. Bagaimana supaya Al-Quran terjaga? Maka hatimu buat Qurani, pemikiran buat Qurani, lisanmu, perbuatanmu buat Qurani. Dengan bahasa lain menjadikan Al-Qurani akhlak. Faminhum zalimun linafsi. Tetapi banyak juga setelah mereka terpilih
mereka menjual Al-Quran ini untuk kepentingan harta, tahta, wanita, ketenaran, sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu coy definisi ulama. Ulama itu pasti orang, gak mungkin binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.